pulangkan kami. Tolong pulangkan kami, Pak Jokowi. Tolong pulangkan kami, Pak Jokowi, secepatnya. Tolong pulangkan kami segera, Pak. Selasa 2 Mei 2023, perwakilan keluarga korban penyekapan di Myanmar mendatangi Bareskrim Polri, didampingi perwakilan dari Kementerian Luar Negeri dan Serikat Buruh Migran Indonesia. Kedatangan mereka untuk melaporkan 2 orang berinisial P dan A yang merupakan perekrut yang mengirimkan 20 WNI tersebut ke Myanmar. Sampai dengan detik ini kira-kira ada 7 seminggu lah. Kita udah nggak bisa komunikasi lagi dengan korban. Kemungkinan mereka disekap, udah disiksa, ada penyiksaan. Bahkan terakhir kita dapat konfirmasi dari anak-anak yang mana Miawadi itu, perusahaan itu bilang tidak ada bisa yang jemput kalian di sini. Bahkan Presiden Joko Widodo pun, itu statementnya perusahaan kemarin yang terakhir. Tapi sampai dengan detik ini kita udah nggak bisa lagi komunikasi. Jadi 4 yang disekap di pos Army, yang 3 di pos, yang 3 di Lorong Hitam itu udah disiksa. Yang 10 lagi masih dalam kondisi aman sih di kamar. Sementara itu, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia Haryanto Suwarno menyebutkan online scam sudah banyak terjadi sejak 2017. Kalau kami catat sebetulnya scam online ini sudah terjadi sejak tahun 2017 yang lalu. Mulai dari Kamboja, Myanmar, Thailand, Filipina, ini terus menerus. Maka kami katakan di sini berbasis pada analisis kami adalah ada sindikat internasional yang kami katakan sudah memenuhi 3 unsur tindak pidana perdagangan orang. Tolong pulangkan kami segera, Pak Jokowi. Kementerian Luar Negeri masih berupaya untuk menyelamatkan migran korban perdagangan orang. Pembebasan ke-20 WNI dari Myanmar menghadapi kesulitan. Hal tersebut lantaran lokasi atau wilayah di mana para WNI itu disekap merupakan wilayah konflik yang dikuasai kelompok bersenjata Myanmar. Para WNI ini banyak yang masih berada di perbatasan Thailand dan Myanmar, yang mana itu adalah daerah yang dikuasai oleh kelompok bersenjata. Bahkan otoritas di Myanmar, baik kepolisian maupun otoritas yang lain itu memang melarang masuk ke wilayah tersebut. Mereka sendiri tidak bisa mengakses wilayah tersebut karena wilayahnya sangat berbahaya. Mendapat gaji besar dengan pekerjaan yang cukup mudah menjadi umpan yang ampuh untuk menjebak para korban. Informasi tentang lowongan kerja di luar negeri, khususnya di negara Asia Tenggara pun cukup mudah ditemukan di media sosial. Jika diperhatikan, lowongan kerja yang diiklankan semuanya memiliki kesamaan, yaitu menawarkan gaji fantastis. Meski nominal gaji yang diberikan terlihat tak masuk akal, nyatanya masih banyak warga negara Indonesia yang tergiur hingga akhirnya menjadi korban. Kerentanan teman-teman ketika pasca COVID tidak mempunyai kerjaan, mereka ditawari dengan pekerjaan dengan gaji yang luar biasa. Ke Thailand awalnya teman-teman ini dijanjikan untuk bisa bekerja setahun sekali pulang ke Indonesia. Gajinya tinggi dan sebagainya. Tidak tahu menahu teman-teman tiba-tiba kemudian dibawa ke Myanmar. Agar tidak menjadi korban tindak kejahatan perdagangan orang yang berkedok lowongan pekerjaan, masyarakat bisa mengenali ciri-ciri lowongan kerja palsu berikut. Akun media sosial berisi lowongan kerja palsu biasanya milik orang atau perseorangan yang tidak terdaftar sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3NI. Syarat pendaftaran kerja mudah, menawarkan gaji tinggi atau fantastis, memungut biaya pendaftaran, meminta data pribadi secara langsung. Perusahaan menjanjikan untuk menanggung semua biaya keberangkatan. Proses kerja menggunakan visa kunjung, wisata atau ziarah. Terakhir, kontrak kerja tidak ada dan tidak jelas dari awal sebelum berangkat. Edukasi menjadi kunci agar warga negara Indonesia menjadi tuan di rumah sendiri, sehingga tidak perlu lagi bertaruh nyawa menjadi buruh di luar negeri, apalagi sampai menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Bagaimanapun caranya, negara harus segera hadir menyelamatkan nyawa WNI yang berada di situasi berbahaya di luar negeri. Tidak hanya di Sudan atau Myanmar, tapi juga di wilayah konflik lainnya di seantero dunia. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini,
karena kami sudah memberitahukannya.